Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, kiranya minggu pagi hari ini kita masih tetap diberikan damai sejahtera dan sukacita. Khususnya pada hari ini bersama-sama dengan jemaat di seluruh dunia, kita akan berhimpun dalam arak-arakan yang penuh sukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudaraku, kita ada di dalam waktu Tuhan. Dan di dalam waktu itu kita dapat melihat betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita berjuang sendirian. Dan jika kita ada di titik waktu ini, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Saudaraku, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semua. Sekarang dan selamanya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di tengah berlangsungnya pandemi ini, ada juga pertanyaan yang muncul yang mengaitkan pandemi virus SARS-CoV-2 ini dengan penyakit sampar yang ada di dalam Alkitab. Untuk memberikan penjelasan terkait dengan pertanyaan di atas tadi, dan dalam rangka bulan pengajaran GKI Kuitang tahun 2020, maka di minggu ini subtema kita adalah memahami penyakit sampar di dalam Alkitab. Melalui tema ini, kita diajak untuk memahami tentang pandemi, khususnya sakit sampar sesuai dengan konteks Alkitab yang melingkupi kisah tentang pandemi tersebut secara benar. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk mengakui
dosa-dosa kita. Tuhan, ketika kami berusaha mencari jawab atas pertanyaan-pertanyaan yang mengusik iman kami, seringkali kami justru semakin bingung mendengar berbagai macam jawaban yang diberikan oleh dunia ini. Kami menyadari bahwa sebagai murid-murid-Mu, kami bukan berasal dari dunia ini, ditempatkan di dunia ini. Kami rindu untuk tetap bertumbuh di dalam iman kami, meskipun ada banyak tanya di dalam hati kami. Ampunilah kami yang lebih sering mengandalkan kekuatan diri kami untuk mencari jawaban-jawaban atas pertanyaan tadi. Tolonglah kami agar memiliki kepekaan dalam mendengar suara-Mu, sehingga kami mampu menemukan jawaban iman di dalam kehendak-Mu. Bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan, demi nama Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Ya Yesus, tebuslah segenap dosaku. Ku rindu Kau tinggal terus di hatiku. Enyahkan berhala dan musuh keji, dan basuhlah daku menjadi bersih. Hatiku kan bak salju bersih, karena darah-Mu membasuhku bersih. Ya Yesus, sekarang tolong diriku, supaya berpaut tetap padamu. Dosaku membuat hatiku pedih, membasuhlah daku menjadi bersih. Hatiku kan bak salju bersih, karena darah-Mu membasuhku bersih. Saudaraku, bagi setiap kita yang dengan kesungguhan hati mengakui dosa-dosanya, maka Allah yang setia dan adil akan mengampunkan kita. Inilah berita anugerah bagi kita semua melalui Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai 3. Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun Engkau telah murka terhadap aku, tetapi murka-Mu telah surut, dan Engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Kau perkasaku lemah, jauhkanku dari celah. Hatiku amat
makin akrab padamu. Yesus, ini doaku, tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Dalam dunia yang gelap, bila aku tenggelam, dengan siapa terentang, hanya Kau Tuhan, hanya Engkau. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku, tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Saat Kau memanggilku, tuntun aku Tuhanku, hingga pada sisimu, di rumah-Mu ku tinggal tetap. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku, tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Silakan duduk. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama memasuki pemberitaan firman Tuhan, kita akan memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali ya Tuhan, di dalam ibadah ini, kami menyadari keberadaan kami, bahwa kami butuh pertolongan Tuhan, khususnya jikalau sebentar kami akan mendengarkan pemberitaan sabda firman-Mu. Ada banyak hal ya Bapa yang kadangkala kami tidak mengerti, tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu akan membuka pikiran dan hati kami untuk kami dapat mengerti dan memahami sabda firman-Mu. Roh Kudus-Mu pula lah yang akan menyertai hamba-Mu ini yang penuh dengan kelemahan dan cacat celah, untuk menyempurnakan dan melayakkan dia menjadi penyambung lidah Tuhan kepada jemaat-Mu di tempat ini. Sekarang ya Tuhan, hati kami telah siap. Silahkan Tuhan berbicara kepada kami. Silahkan Tuhan mengajar kepada kami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita persiapkan bacaan kita melalui kitab Keluaran pasal yang ke-9. Kitab Keluaran pasal 9 ayat 1 sampai 7, kemudian dilanjutkan ayat 15 dan ayat 16. Yang demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani. Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang
Israel. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya, firman-Nya. Besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Ayat yang ke-15 dan ayat 16. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari atas bumi. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanku selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanku selamanya. Haleluya. Ya. Shalom Aleichem, saudaraku. Sampai dengan detik ini, kita masih merasakan betapa dampak dari pandemi COVID-19 masih tetap kita rasakan. Banyak prediksi yang kemudian menyebutkan sampai setidaknya triwulan pertama tahun depan masih ada, tetapi sifatnya masih prediksi. Ya, tetap kita berharap bahwa ya jangan sampai tahun depan deh, gitu ya. Itu harapan kita semua tentunya. Nah, di tengah-tengah situasi pandemi ini, saudaraku, muncul juga berbagai macam pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pengajaran-pengajaran Kristiani. Kalau minggu yang lalu Pendeta Agus sudah mengingatkan kita, apakah pandemi ini merupakan tulah dari Tuhan atau bukan, yaitu isi dari khotbah yang lalu, saudaraku. Nah, sekarang kita mau belajar tentang sampar. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa mesti berbicara tentang sampar, saudaraku? Ya. Karena banyak jawaban-jawaban atau banyak orang-orang Kristen yang dengan mudah kemudian mengkaitkan soal sampar ini dengan COVID. Ya. Seperti saya katakan tadi, dalam kondisi terkini COVID ini, saudaraku, yang memunculkan juga pergumulan-pergumulan teologis, pergumulan-pergumulan imaniah anggota jemaat, disadari atau juga tidak disadari, saudaraku, ada banyak spekulasi terkait dengan pandemi COVID-19 ini, khususnya terkait dengan ajaran. Ada yang menyebutkan bahwa terjadinya pandemi COVID-19 ini yang sudah berbulan-bulan ini adalah merupakan salah satu tanda dari dekatnya akhir zaman. Nah, jadi COVID dikaitkan dengan akhir zaman. Ada juga yang mengatakan bahwa COVID ini adalah wujud murka dan hukuman dari Tuhan atas dosa-dosa manusia. Ada juga yang mengatakan bahwa tenang, sebagai orang Kristen, kita itu terlindungi oleh Tuhan. Ya. Jadi COVID tidak akan pernah menyentuh kita.
Tetapi bagaimana dengan realitanya, saudaraku? Ya. Toh banyak orang Kristen juga yang terpapar. Kembali muncul pergumulan imaniah yang lain. Oh, jangan-jangan karena imannya itu lemah, makanya terpapar COVID. Nah, kalau memang imannya lemah, saudaraku, ada banyak pendeta yang juga sudah meninggal loh karena COVID. Apakah juga karena imannya lemah? Ada begitu banyak juga pelayan-pelayan Tuhan yang juga terpapar COVID. Apakah karena imannya lemah? Tentu ini menjadi sebuah pembahasan yang lain, saudaraku. Tetapi pada minggu ini secara khusus kita akan menyoroti tentang sampar. Karena saudaraku, seperti saya katakan di awal tadi, bahwa bicara tentang COVID ini, rujukannya senantiasa adalah peristiwa pandemi-pandemi yang dicatat dalam Alkitab. Dan pandemi yang terjadi di dalam Alkitab itu, saudaraku, rujukannya adalah sakit sampar. Ya. Nah, karena cari kata COVID di dalam Alkitab itu kita tidak akan pernah ketemu. Iya. Sampai Tuhan Yesus datang itu COVID nggak akan pernah muncul dalam Alkitab, saudaraku. Makanya kemudian orang Kristen mencari rujukannya kepada peristiwa pandemi sampar yang dicatat oleh Alkitab untuk menguatkan, untuk mendukung pendapat-pendapatnya terkait dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Sebagai tanda dekatnya akhir zaman, sebagai hukuman atas dosa, atau juga jaminan atas perlindungan dan penyertaan Tuhan. Nah, padahal ada sebuah pemahaman, ada senjang pemahaman, ya, ada jurang pemahaman dari sampar yang dipahami Alkitab dengan sampar masa kini. Kalau zaman ini, saudaraku, memahami sampar itu sebagai penyakit pes. Atau penyakit yang ditimbulkan atau dimunculkan dari penularan bakteri, ya, melalui kutu dari binatang pengerat. Nah, kemudian ini menimbulkan sampar. Ini pemahaman sampar pada masa kini. Ya. Sehingga saudaraku, kalau kemudian rujukan sampar dalam Alkitab dipahami dengan cara pandang sekarang, di mana sampar ini adalah penyakit pes, maka tentu tidak akan ketemu, saudaraku. Sekali lagi, pes ini muncul dari bakteri yang ditularkan dari kutu yang ada dari binatang pengerat. Nah, padahal kita baca tadi dalam teks Keluaran, binatang-binatang yang kena sampar itu justru bukan binatang pengerat, ada kambing, domba, lembu, begitu ya. Tuh. Nah, oleh karena itu, saudaraku, perlu bagi kita sekalian untuk memahami, untuk mengerti apa sih sesungguhnya yang dimaksudkan dengan sampar di dalam Alkitab. Apa maksud Tuhan ketika terjadi sakit sampar di dalam Alkitab ini? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, merujuk pada kata sakit sampar, saudaraku, kalau kita melihat di dalam Alkitab, ternyata ada 56 kali kata di dalam Alkitab yang merujuk atau menunjuk pada sakit sampar. Di dalam bahasa Ibrani memakai kata dever, atau di dalam bahasa Yunani menggunakan kata thanatos. Dan dalam bahasa Yunani thanatos itu merujuk kepada kematian. Dan memang, saudaraku, baik dever ataupun thanatos ini arahnya memang menuju kepada kematian. Mengapa? Karena penyakit massal ini senantiasa diikuti dengan kematian. Penyakit ini berdampak massal, berdampak luas, sehingga mengakibatkan kematian yang luas juga. Nah, 56 kali disebut dalam Alkitab tentu saja dalam kurun waktu atau zaman-zaman yang berbeda. Zaman perjanjian lama tentu berbeda dengan zaman perjanjian baru, itu yang saya maksudkan. Oleh karena itu, ketika kemudian merujuk pada kata sampar di dalam Alkitab, maka kita harus melihat sampar yang dimaksudkan atau diceritakan dalam teks Alkitab itu terjadi di zaman apa, ya?
Di masa raja siapa, misalnya seperti itu. Karena ternyata saudaraku, kalau kita melihat dalam teks-teks Alkitab, setiap zaman itu memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Setiap zaman memiliki maksud yang berbeda-beda dari hadirnya, dari munculnya, dari terjadinya penyakit sampar ini, saudaraku. Dalam bacaan kita tadi, misalnya dalam Keluaran pasal 9 ayat 1 sampai 7 tadi, yang kemudian dilanjutkan ayat 15 dan 16, sakit sampar itu tujuannya apa? Sangat jelas, saudaraku, kita memahami di sana bahwa penyakit sampar dipakai oleh Tuhan sebagai sebuah sarana. Penyakit sampar dipahami sebagai alat Tuhan untuk memaksa Raja Firaun supaya melepaskan atau membiarkan orang-orang Israel, orang Ibrani ini pergi. Jadi supaya Israel ini dilepaskan, dibebaskan dari budak, maka salah satu caranya, sarananya adalah sampar pada hewan. Dan jelas sekali dari ayat 15 dan 16 yang kita baca tadi, saudaraku, sampar ini untuk apa? Untuk menunjukkan betapa dahsyatnya Allah Israel. Untuk menunjukkan betapa mulianya Allah Israel. Allah Israel yang mulia, yang penuh kuasa inilah yang melebihi kuasa dari ilah-ilah Mesir pada waktu itu. Ini baru kita lihat dari teks Keluaran pasal 9, saudara. Belum lagi misalnya kita melihat dari teks dalam 2 Samuel pasal 24. Dalam 2 Samuel pasal 24, saudaraku, terjadi juga penyakit sampar, dampaknya luar biasa. Tetapi saudaraku, dalam 2 Samuel pasal 24 itu, saudaraku, konteksnya adalah Allah yang murka, Allah yang marah. Tetapi kalau kita membaca teks itu, saudaraku, kemarahan Allah itu tidak terselami, kemarahan Allah itu tidak dimengerti oleh umat pada waktu itu. Dari 2 teks ini saja kita sudah melihat ada perbedaan. Ya. Hal yang lain misalnya dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 8. Ya. Terjadi sampar, tetapi kenapa terjadi sampar? Enggak ada jawabannya di situ, saudaraku. Terjadi oleh karena Allah. Hanya Allah yang ngerti. Kenapa terjadi sampar? Ya, ini yang bisa menjawab Allah sendiri. Itu dalam 1 Raja-Raja pasal 8. Ya. Allah yang lebih tahu. Jadi ternyata ada juga teks yang menyebutkan bahwa ya kita tidak ngerti kenapa terjadi sampar begitu ya. Mazmur 91, teks yang lain, saudaraku. Keyakinan pemazmur dalam Mazmur 91 ini adalah bahwa sampar ini tidak mungkin menimpa orang-orang yang beriman, yang berlindung kepada Tuhan. Jadi konteksnya adalah konteks iman bahwa orang percaya akan terlindung dari sampar. Nah, kadangkala orang-orang Kristen zaman ini hanya memakai teks dalam Mazmur 91 ini. Aman, orang beriman itu nggak akan bakalan kena pandemi. Ya. Tetapi lupa bahwa ada konteks, ada teks-teks yang lain yang menyebutkan atau menceritakan tentang penyakit sampar dengan berbagai macam model bentuknya, alasannya, dan lain sebagainya. Sampar juga muncul saudaraku dalam kitab Yeremia. Ya. Nah, sampar ini saudaraku dalam kitab Yeremia kalau kita membaca secara keseluruhan, maka bisa dikatakan bahwa penyakit sampar ini berfungsi sebagai alat Tuhan, berfungsi sebagai sarana Tuhan untuk mencabut dan menjauhkan kaum Yehuda dari andalan-andalan palsu mereka untuk membangun mereka di negeri pembuangan. Sarana untuk mencegah orang Yehuda bangga diri, aman kami umat pilihan bisa membangun dengan kekuatan sendiri. Ya. Itu konteksnya Yeremia. Yehezkiel, kitab Nabi Yehezkiel sedikit berbeda lagi, saudaraku. Yehezkiel menyebutkan lebih dahsyat bahwa sampar adalah hukuman Allah, namun memiliki tujuan agar kaum Yehuda bertobat dan mengakui Tuhan adalah Allah mereka.
Yeremia dan Yehezkiel kan nabi yang kira-kira hampir bersamaan ya waktunya. Ada waktu yang berimpitan di sana. Tetapi melihat penyakit sampar dalam kacamata yang berbeda. Itu dalam perjanjian lama, saudaraku. Setiap zaman memiliki konteks sampar masing-masing, tujuannya masing-masing. Bagaimana dengan perjanjian baru, saudara? Dalam perjanjian baru, saudaraku, penyakit sampar ini berada dalam sebuah situasi atau diceritakan dalam sebuah situasi yang berkonteks tentang zaman akhir yang belum tentu merupakan akhir zaman. Ya. Di dalam konteks zaman akhir tetapi belum tentu merupakan akhir zaman. Karena kadang-kadang orang Kristen, saudaraku, latah setiap ngomong zaman akhir itu kata yang dipakai selalu akhir zaman. Padahal zaman akhir dan akhir zaman itu beda. Berbicara tentang konteks zaman akhir, sampar memang berbicara. Khususnya dalam konteks wahyu, saudaraku. Tetapi apakah dengan sampar lantas ini berarti akhir dari zaman? Belum tentu. Ya. Kita lihat misalnya dalam Wahyu 18, saudaraku. Dalam Wahyu 18, penyakit sampar itu dipakai sebagai hukuman bagi kerajaan Babilonia atau Roma pada waktu itu. Berbeda ya, saudaraku ya. Nah, Wahyu pasal 6 berbicara sampar yang terjadi ini menjadi sarana yang menimpa seluruh bumi dalam rangka penghancuran tanpa membedakan mana musuh, mana umat. Nah, sementara saudaraku, kalau kita melihat pengajaran Tuhan Yesus yang dicatat oleh Lukas pasal 21 misalnya, sampar itu merupakan bagian dari penderitaan murid-murid di zaman akhir. Oke. Dari pemaparan saya ini, saudaraku, sedikit banyak mungkin kita sudah akan dapat menarik kesimpulan. Rupanya kok ya beda-beda ya, zaman Keluaran pemahaman sampar seperti ini, zaman Mazmur seperti apa, zaman Samuel seperti apa, zaman raja-raja seperti apa, bahkan dalam Nabi Yeremia dan Yehezkiel pun berbeda. Bagaimana juga pemazmur memahami tentang sampar terkait dengan imannya, belum lagi perjanjian baru, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, ketika kita memahami tentang penyakit sampar, yang seperti saya katakan di awal tadi, seringkali dipakai menjadi rujukan orang-orang untuk berbicara tentang COVID-19, maka kita tidak bisa memakai sebuah rujukan tunggal tentang sampar ini. Ya. Sampar harus dipahami dalam konteksnya, saudaraku. Ada situasi-situasi sejarah yang berbeda-beda. Ada kondisi-kondisi umat yang berbeda, di mana kemudian ketika hadir atau muncul penyakit sampar di sana, ada konteks yang lain, ada konteks yang berbeda-beda dari satu kisah ke kisah yang lain. Ada yang sifatnya untuk menunjukkan kuasa Allah, ada yang sifatnya menunjukkan kemarahan Allah, sifatnya penghukuman, ada sifatnya kemudian membuktikan bagaimana orang percaya itu ada di dalam iman, terhindar dari sakit penyakit dan lain sebagainya. Sehingga justru dengan kemudian memahami bagaimana sampar terjadi di dalam Alkitab ini, saudaraku, menjadi sebuah peringatan bagi kita justru. Untuk apa? Yuk kalau kita baca itu jangan sepotong-sepotong. Ya, ada banyak orang Kristen yang sukanya baca sepotong-sepotong, saudaraku. Padahal harusnya dibaca lengkap semuanya. Pokoknya asal apa kelihatannya itu baik, bagus, mendukung, potong aja di situ. Padahal jangan-jangan nanti konteksnya tidak seperti itu, begitu ya. Iya, saudaraku. Termasuk juga dengan pemahaman mengenai penyakit sampar ini. Ya. Menjadi peringatan bagi kita.
Jangan mudah kemudian kutip satu ayat, dua ayat untuk juga mendukung kita. Atau bahkan dengan satu atau dua ayat kemudian menyimpulkan inilah maksud Tuhan. Apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Oh, ini loh maksud Tuhan kayak begini. Oh, ini loh maksud Tuhan dengan COVID ini. Allah marah misalnya. Jangan cepat-cepat, saudaraku. Kita melihat dulu situasi dan kondisi. Nah, rasanya saudaraku kalau kemudian kita memahami hal yang demikian, iman kita tidak akan bergoncang, saudaraku. Kenapa? Karena kita melihat konteks Alkitab itu secara menyeluruh. Coba kalau yang diajarkan itu bahwa pandemi ini soal hukuman, apa nggak bikin ngeri itu saudara? Ini hukuman Tuhan, dan lain sebagainya. Atau sebaliknya misalnya yang dipakai adalah Mazmur 91 tadi. Tenang, orang percaya tidak akan pernah kena COVID misalnya. Berbahaya juga, sehingga kemudian kita tidak memakai masker kalau pergi kemana-mana misalnya. Wong orang percaya itu dilindungi Tuhan kok. Itu kan konyol saudaraku. Karena percaya bahwa iman itu akan menyelamatkan. Ya, nggak usah pakai protokol kesehatan, pasti aman. Ini justru mencobai Tuhan saudaraku. Jadi mari, dalam rangka bulan pengajaran GKI Kuitang, mari kita boleh memahami tentang Sampar ini secara benar. Lihat konteksnya dulu, lihat zamannya dulu, lihat situasinya dulu. Karena ada maksud, ada tujuan dari setiap hal-hal yang diceritakan oleh Alkitab itu terkait dengan penyakit sampar. Ada puluhan kali kosakata tentang sampar ini muncul saudaraku. 56 kali dalam konteks dan pemahaman yang berbeda. Nah, dengan demikian harapannya adalah kita menjadi orang-orang Kristen yang rajin baca Alkitab, memahaminya dengan benar, dan ketika kita membaca Alkitab dan memahaminya dengan benar, saya yakin dan percaya kita akan menjadi orang-orang Kristen yang boleh mendengarkan suara Allah dalam kepekaan iman untuk melihat dan merasakan kehadiran Tuhan. Dengan demikian kita akan dituntun oleh Tuhan melewati perjalanan kehidupan kita, termasuk juga ketika kita harus menghadapi COVID-19 ini. Yang pasti saudaraku kita yakin dan percaya Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan turut hadir, Tuhan turut bersama-sama dengan kita. Sehingga dengan iman kita boleh meyakini. Semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama, vaksin untuk COVID-19 ini akan segera selesai uji klinisnya. Nah, kalau uji klinisnya hasilnya bagus, maka segera diproduksi secara massal serum anti-COVID, vaksin anti-COVID. Nah, sehingga Indonesia boleh bebas dari COVID dan dunia juga boleh bebas dari COVID. Tetap optimis, tetap yakin bahwa Tuhan bersama Anda. Tetap optimis, tetap yakin bahwa Tuhan akan menyertai setiap karya kita ketika kita boleh melakukannya dengan benar, dengan sungguh-sungguh berdasar pada kehendak Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Selamat berjuang saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Saudaraku, dengan terus meyakini bahwa Kristus telah melakukan karya bagi keselamatan dunia ini, maka mari kita mengakui iman percaya kita dengan mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup kekal. Amin. Mari saudaraku, kita bersama akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kembali ya Bapa, kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semata-mata hanyalah karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh mengingatkan kepada kami untuk memahami situasi pandemi yang terjadi saat ini secara benar menurut kesaksian Alkitab kami. Supaya kami tidak mudah menjatuhkan vonis kepada orang-orang yang terpapar COVID sebagai hukuman Tuhan. Demikian juga kami dengan tidak mudah juga kami mencobai Tuhan dengan bersikap tidak peduli dengan protokol kesehatan karena hanya mengutip bagian Alkitab yang memberikan keyakinan bahwa Tuhan akan melindungi kami. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami agar kami boleh melihat dan membaca Alkitab secara benar di dalam konteks situasi dan zaman masing-masing. Dengan demikian ya Bapa, kami terus akan berupaya mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami juga menyadari situasi pandemi yang sudah berjalan sekian lamanya ini tentu berdampak banyak hal di dalam seluruh kehidupan kami. Namun kami tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir dalam setiap pergumulan kami dan Tuhan tidak membiarkan dan melepaskan kami berjalan sendirian. Bahkan ketika ada saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan pun menjamah mereka. Tuhan pun menambah-nambahkan senantiasa kesabaran dan ketabahan, sehingga mereka dapat melalui setiap proses yang mesti dijalani demi kesempurnaan kesehatan mereka. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, baik mereka yang melakukan isolasi mandiri ataupun mereka yang dirawat di rumah sakit rujukan perawatan COVID. Tuhan pun akan menyertai dan menopang mereka. Jujur ya Bapa, ada kegentaran hati kami ketika terpapar satu sakit yang belum ada obatnya. Tetapi ketika kami meyakini bahwa manakala kami dapat menjaga kesehatan dan melakukan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya, maka kami dapat terhindar bahkan juga dapat sembuh dari penyakit ini, khususnya COVID-19. Oleh karena itu ya Bapa, Roh Kudus-Mu akan menolong kami. Kami yakin bahwa Roh Kudus-Mu akan menyertai kami untuk kami dapat menghadapi, untuk kami dapat melalui setiap situasi dan kondisi yang ada, yang muncul sebagai akibat pandemi COVID-19 ini. Bapa Surgawi yang penuh dengan kasih, saat ini Tuhan, kami merasakan bagaimana tangan Tuhan menyertai kami. Engkau melawat bangsa kami ini Bapa.
Karena melalui pemerintah kami, Engkau menolong kami sehingga sudah dapat dilakukan uji klinis vaksin. Kiranya Bapa, uji klinis ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan, sehingga vaksin COVID-19 ini dapat segera diproduksi secara massal dan dapat juga digunakan untuk menjadikan masyarakat Indonesia ini semakin sehat. Tentunya Tuhan akan memberkati orang-orang pilihan-Mu yang Kau tempatkan dalam pemerintah kami saat ini. Presiden, Wakil Presiden bersama jajaran para menteri dan juga gugus tugas COVID, Tuhan akan menyertai senantiasa dan memberkati mereka semua. Saat ini tentunya Tuhan juga mencurahkan Roh Kudus Tuhan untuk masyarakat kami Indonesia, supaya taat terhadap pelaksanaan atau melakukan protokol-protokol kesehatan. Karena sesungguhnya yang menjadi garda terdepan penanggulangan pandemi ini Bapak adalah masyarakat kami. Supaya kami dimanapun kami berada tetap melakukan dan mengerjakan dengan sukacita, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan juga menjaga jarak. Bapa Surgawi yang penuh dengan kasih, ketika dampak dari pandemi ini menghantam segi-segi kehidupan kami harus mengakui secara jujur, kami pun gemetar dan kami gentar. Tetapi kehadiran-Mu meneduhkan kami bahwa Engkau terus menopang bangsa kami sehingga ekonomi tidak ambruk. Engkau pun hadir ya Bapa untuk menolong para pengusaha di negeri ini, supaya dengan hikmat bijaksana Tuhan, mereka mengupayakan yang terbaik, agar para pekerja, agar para karyawan terhindar dari pemutusan hubungan kerja. Roh Kudus Tuhan juga boleh menolong sebagian besar masyarakat kami Bapa, supaya melihat pandemi ini secara kreatif. Sehingga dengan demikian ya Bapa, tetap ada peluang untuk bertahan hidup. Tetap ada peluang untuk menghasilkan berkat-berkat baru yang Tuhan sediakan. Di tengah-tengah pandemi ini Bapa, kami juga boleh merasakan lawatan Tuhan. Ketika Tuhan boleh hadir untuk terus mempersatukan bangsa kami ini. Memang ada perbedaan-perbedaan pendapat, perbedaan-perbedaan pandangan politik di tengah-tengah masyarakat. Tetapi kasih karunia Tuhan terus menopang bangsa kami, sehingga kami tetap satu di dalam NKRI, tetap satu dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kami boleh bersyukur Bapa memiliki bangsa yang besar, bangsa yang Engkau kasih ini, Indonesia. Dengan demikian ya Bapa, sebagai warga negara dan juga warga kerajaan sorga, kami rindu untuk terus dapat memberikan yang terbaik ya Tuhan, dimanapun Tuhan boleh menempatkan kami. Memberikan yang terbaik ya Tuhan, untuk kami terus dapat melakukan karya kami. Karena apa yang boleh kami pikirkan, kami katakan dan kami lakukan sesungguhnya adalah persembahan hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami meyakini ketika setiap orang boleh memiliki kesadaran untuk mendengarkan suara Tuhan, maka kami pun akan berjalan Tuhan, menuju kepada air yang tenang dan rumput yang hijau. Sehingga ya Bapa, ketika kami nanti melanjutkan kehidupan kami, ketika kami nanti melanjutkan tugas dan karya kami, maka kami terus dapat berserah bahwa Tuhan akan menggenggam tangan kami. Tuhan akan merangkul kami ketika kami lemah. Bahkan Tuhan akan mengangkat kami ketika kami jatuh, supaya kami mampu menegakkan kepala dan melanjutkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam Engkau kami serahkan doa kami. Amin.
Saudaraku yang terkasih, tiba saatnya kita akan menyatakan syukur kita melalui persembahan. Inilah firman Tuhan yang mendasari persembahan kita. Demikian, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Kantong persembahan pada hari ini, Minggu 8 November 2020, akan dipergunakan untuk kantong pertama untuk pelayanan umum gerejawi dan kantong kedua untuk pemugaran gedung gereja GKI Kuitang. Untuk mengiringi persembahan, mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 298, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Selama bumi didiami. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah, syukur padamu naik. Rumah orang berbahasa dan bangsa-bangsa bertemu, sabda kasih-Mu berkuasa dan nama Yesus disebut. Burung di langit kau suapi, bunga di ladang berseri. Kamu sang kami pun kuati, seluruh hidup kau beri. Mari kita serahkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, sumber kehidupan kami, dalam kesempatan ini kami menyatakan syukur atas semua berkat yang Engkau telah berikan kepada kami. Dan terimalah persembahan syukur kami ini yang kami bawa ke hadapan-Mu. Berkatilah dan kuduskanlah agar dapat dipakai untuk menunjang pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Dan ajarlah kami senantiasa mempersembahkan jiwa dan tubuh kami sebagai persembahan yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami mempersembahkannya. Amin. Saudaraku, memahami secara benar akan menolong kita dalam menjalani dan mengisi hidup ini secara optimis dan tidak dikuasai kekhawatiran, dan dengan tetap berpegang teguh pada pertolongan tangan Tuhan. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk.
Saudaraku, dengan tetap beriman kepada Tuhan, maka sekarang arahkanlah pandanganmu kepada dunia. Dengan tetap berpegang pada Kristus, kami mengarahkan pandangan kami kepada dunia. Jadilah sahabat sesama. Sebab kami rindu mempersaksikan Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. yang tidak pernah memisahkan kami Dari dari kasih-Nya kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, penuhi dirimu dalam damai sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Mari kita mengambil sikap teduh sejenak. Kita telah menyelesaikan ibadah pada hari Minggu ini. Marilah kita tetap terus berkarya dalam iman kita bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Selamat menjalani hari Minggu. Tuhan memberkati.